Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خليله وصفيه لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة ثم أما بعد. Hadirin jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar dengan apa yang telah Allah firmankan. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang Ramadan, ayyaman ma'dudat. Ramadan adalah hari-hari yang berbilang, artinya dia tidak lama. Seakan baru kemarin kita menyambut Ramadan, tapi ternyata hari ini kita sudah melewati separuh dari Ramadan. Kalau para ulama sering beristimbat dengan hadis Nabi SAW, Ats-tsulusu katsir, sepertiga itu banyak, maka setengah lebih banyak lagi. Artinya yang sudah berlalu dari bulan Ramadan ini sudah banyak. Kalau ternyata dari hari-hari yang telah berlalu, kita belum maksimal. Bahkan mungkin masih banyak kekurangan-kekurangan. Mari kita perbaiki dan kita lebih semangat lagi di hari-hari yang tersisa. Karena Ramadan ini dia tidak akan lama bersama kita. Kita bisa evaluasi diri dengan melihat yang mudah. Sudah sampai di mana tilawah Al-Quran kita. Kalau hari ini adalah hari yang ke-16, dan minimal kita ingin mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 bulan ini, di bulan Ramadan, di Syahrul Quran, di bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran, maka berarti minimal harus sudah sampai juz berapa Bapak hadirin sekalian? 16. Ya. Hari ini ya. 16 minimal. Kalau ternyata kurang, berarti harus dikejar. Kalau ingin khatam 2 kali, berarti sudah harus selesai 1 kali khatam. Kalau 3 kali, 4 kali, seterusnya demikian. Maka bagaimana intensitas kita dengan Al-Quran selama 15 hari yang telah berlalu? Kita berada di bulan Al-Quran yang kemuliaan kita itu sangat erat hubungannya sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran. Al-Quran dengan membaca saja, kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahlih. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada Ahlul Quran. Ahlul Quran, mereka adalah orang-orang istimewa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan disebut sebagai Ahlullahi wa khasatuh. Haulai Ahlul Quran. Siapa Ahlul Quran? Mereka yang membaca Al-Quran dengan benar, memahami maknanya, dan mengamalkan isinya. Dimulai dari membaca, level yang paling dasar. Kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Orang yang membaca 1 huruf Pak,
Dan Nabi mengatakan wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif itu sendiri satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kata Nabi, satu huruf yang dibaca, maka Allah akan berikan satu kebajikan. Satu kebajikan tadi dilipat gandakan menjadi 10. Ini sungguh sangat luar biasa. 10 kebajikan setiap huruf. Bagaimana dengan surat Al-Fatihah? Bagaimana dengan Al-Baqarah? Bagaimana orang yang mengkhatamkan Al-Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tidak heran, terutama di bulan Ramadan ini dikatakan ya bagiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, bersegera. Ayo totalitas, all out dalam mencari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan yang mulia ini. Bahkan mungkin jamaah yang sampai hari ini mungkin membaca Al-Qur'annya masih belum bisa, atau bahkan atau sudah bisa tapi terbata-bata, tidak perlu berkecil hati. Yang penting tetap semangat belajar, semangat membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya dan diamalkan. Karena Nabi SAW mengatakan, man qara al-Quran wa huwa syakun alaih ayyatata. Orang yang baca Quran kesulitan, Pak. Bacanya masih terbata-bata, falahu ajron, maka dapat 2 pahala. Masih salah-salah saja dapat 2 pahala. Padahal kalau kita kerja magang ya, salah terus kira-kira dapat gaji double, Pak. Nah, ya, kasih berhenti. Dikasih berhenti. Tapi Allah yang Maha Pemurah memberikan kita begitu banyak rahmat, banyak kebaikan. Masa kita dengan janji-janji Allah yang begitu luar biasa kita tidak tertarik? Maka ayo introspeksi diri, sudah sejauh mana kita membaca Al-Quran. Jangan sampai Ramadan habis hanya untuk scroll-scroll medsos. Bila perlu, Pak, terutama masnya yang muda, ya para pemuda ini, anak-anak muda, ya. Jangan habiskan waktu untuk scroll-scroll medsos. Kalau medsos itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, lebih baik sementara ya istirahat dulu. Bila perlu dinonaktifkan itu segala macam medsos. Itu pencuri waktu. Kita baca Al-Quran kadang 15 menit sudah merasa lama. Mata sudah mulai berat. Tapi kalau scroll medsos sampai 2 jam gak terasa. Kadang mentok sampai bawah, tok, Anda telah membaca semua berita terbaru. Ingin murojaah yang lama? Yes. Wah ini. Tapi kalau Al-Quran, ya, gak bertahan sampai setengah jam. Ya. Coba gampang saja, tadi habis subuh siapa yang duduk membaca Al-Quran sampai syuruk misalnya, di antara kita. Atau selama Ramadan pernah nggak kita duduk habis subuh baca Quran selesai sampai syuruk? Minimal di saat libur lah, kalau alasan jam kantor Ustadz kita kejar kantor, pas libur kan nggak 7 hari ngantor terus, hari Sabtu, hari Ahad. Kalau ternyata itu belum, maka berarti kita harus introspeksi diri, perbaiki diri, jangan sampai Ramadan berlalu dan kita nggak dapat ampunan. Karena apa? Karena kalau sampai Ramadan berlalu dan tidak mendapatkan ampunan, na'udzubillah, bisa jadi seorang tersebut termasuk orang-orang yang didoakan keburukan oleh Nabi. Ragima anfu mri'in adraka Ramadan summan salakha minhu wa lam yukfarlah. Celaka seorang yang diberi kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, namun tatkala Ramadan berlalu dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari di sisa waktu hari-hari bulan Ramadan ini manfaatkan dengan baik, lebih semangat ibadah terutama yang wajib dan juga ditambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan ini, dan kita semua serta orang-orang yang kita cintai dituliskan sebagai hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.